Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun akhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdialog dengan umatnya. Apakah sahabatnya yang bertanya kepada Rasul sehingga Rasul menjawab, tapi kadang-kadang Rasul sendiri yang bertanya kepada sahabat. Pertanyaan itu bisa dengan kalimat ala unabbiukum, kadang-kadang ala ukhbirukum. Sedang Jumat rahimakumullah ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa salah satu metode pendidikan yang cukup baik adalah tanya jawab atau berdialog. Dan pada pertemuan yang lalu saya sampaikan Rasulullah SAW tentang siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'if lau aqsama 'ala Allah la abarrahu ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utul khawadin mustakbir. Apakah perlu aku beritahukan kepada kalian tentang siapa ahli surga? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab sendiri, ahli surga adalah kullu dha'ifin mutadha'af, yaitu orang yang lemah dan tertindas. Walau aqsama 'ala Allah la abarrahu, maka kalau dia bersumpah dan berdoa kepada Allah, orang yang lemah dan tertindas itu, maka pasti dikabulkan. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang tertindas. Ala ukhbirukum, dan apakah aku beritahukan pula kepada kalian di ahli nar, tentang ahli neraka. Kullu utul khawadin mustakbir, yaitu orang yang beringasan, orang yang keras, membela kebatilan, serta kasar dan sombong. Sidang Jumat rahimakumullah, dialog ini menimbulkan pikiran bagi kita sebagai umat. Kalau begitu,
bila kita ingin masuk surga harus menjadi manusia tertindas. Kalau begitu, kalau kita ingin dikabulkan doa harus menjadi manusia lemah dan ditindas orang. Dan kalau kita sombong, beringasan, maka menjadi ahli neraka. Karena di situ dikatakan kullu dha'ifin mutadha'af. Jadi orang yang lemah dan tertindas itulah ahli surga. Sidang Jumat rahimakumullah, maka dialog ini ternyata Rasul tidak hanya sampai di situ, tapi ada dialog lain bersama Rasul. Jadi apakah kita ingin menjadi orang yang lemah? Ya, orang yang lemah dan tertindas itu ahli surga, asal dia beriman tentu saja. Tapi apakah kita ingin atau tertarik untuk menjadi manusia tertindas? Mana yang lebih baik? Apakah manusia tertindas atau manusia yang memiliki kekuasaan dan kekuatan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di kesempatan lain, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dhaif, dibanding dengan orang mukmin yang lemah, dibanding dengan orang yang tertindas. Jadi orang yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, mengatur, itu lebih baik dibanding orang yang tertindas, orang yang diatur, orang yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi sebetulnya baik-baik saja di dalam situasi bagaimanapun kalau orang iman itu, baik orang yang menjadi orang yang mukmin kuat maupun orang yang lemah akan tetap baik asalkan dia benar-benar beriman. Oleh karena itu, akhris ala ma yanfa'uka, berusaha keraslah, bersungguh-sungguhlah, berkeinginan keras, semangatlah berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan menjadi manusia lemah, jangan menjadi manusia tertindas. Wa in asobaka syai'un, dan apabila sesuatu mengenaimu, menimpamu, musibat menimpamu, fala taqul, jangan engkau katakan lau anni, andaikan aku, fa'altu kana kada wa kada, andaikan aku berbuat sesuatu maka pasti terjadi yang lain. Jangan mengatakan hal itu. Walakin kul qadarullah, kalau sesuatu terjadi, kalau kendala menimpamu, katakan itu adalah qadarullah, takdir dari Allah. Wa masya'a, apa yang ia kehendaki, fa'ala, apapun bisa terjadi. Fa inna lahu, karena perkataan lau, karena perkataan andai kata, andaikan, kalau, andaikan begitu, andaikan begini, itu merupakan tuftahu amala syaitan, itu membukakan pintu setan. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, jangan tertarik menjadi manusia tertindas. Yang tertarik itu harus menjadi manusia yang kuat, manusia yang memiliki kemampuan di dalam berbagai hal. Jangan mau tertindas, harus memiliki kekuasaan, karena orang mukmin itu dikatakan amar ma'ruf nahi munkar, memerintah yang baik dan melarang yang mungkar. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memerintah kalau tidak punya kekuasaan? Bagaimana mungkin kita bisa melarang berbuat dosa kalau tidak mempunyai kekuatan? Maka kekuatan itu harus diraih.
ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini. Pertama, pendidikan keimanan itu mesti menanamkan semangat jadi mukmin yang memiliki kekuatan. Karena di situ al-mukminul qawi khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik. Kemudian orang mukmin yang kuat itu selain lebih baik, tapi juga lebih dicintai Allah. Karena di situ dikatakan wa ahabbu ilallah. Lebih dicintai oleh Allah dibanding minal mu'minid dhaif, dibanding mukmin yang lemah. Kemudian yang ketiga, penanaman kuat mental itu harus lebih diutamakan di dalam pendidikan kita, pengkaderan kita kepada anak, kepada cucu kita. Minimal kuat mental dulu. Aku menjadi orang kuat, jangan menjadi lemah. Itu adalah penanaman mental, persepsi diri. Aku dewasa, orang kuat. Aku dewasa, orang yang hebat. Itu harus ditanamkan dulu di dalam kehidupan, dalam kepenanaman kepada setiap setiap terdidik, setiap anak cucu kita. Karena jangan menjadi al-mu'minin dhaif, tapi harus ditanamkan juga wa fi kullin khair, harus tetap baik walaupun dalam keadaan atau dalam situasi maupun kondisi apapun. Yang keempat, dalam meraih kekuatan sebagai mukmin itu mesti semangat berjuang, semangat untuk mendapatkan manfaat. Makanya di situ dikatakan akhris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah, bersikeras di dalam mencari yang memberi manfaat kepadamu. Yang kelima, jangan mengharapkan pertolongan dari manusia saja, karena itu kelemahan. Makanya di situ dikatakan dalam hadis wasta'in billah. Kalau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan bantuan atau pertolongan manusia. Kalau mendapat bantuan ya tasyakur, tapi jangan mengharapkan bantuan. Jangan mengharapkan pertolongan. Kalau mengharapkan pertolongan hanya wasta'in billah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, keyakinan bahwa diri sendiri merupakan orang kuat itu mesti ditanamkan. Karena di situ dikatakan wala ta'jiz. Jangan menjadi orang yang lemah. Jadi oleh karena itu seperti tadi saya katakan, mental harus tertanam di dalam diri kita maupun keluarga kita. Ketujuh, jauhi pandangan negatif pada diri sendiri, sehingga mengatakan lau ani fa'altu, lau ani kada wa kada. Jangan memandang negatif pada diri sendiri sehingga mengeluh, sehingga menyesal apabila terjadi musibah. Kemudian usaha yang ke-8, usaha semaksimal mungkin untuk menjadi baik sebaik mungkin. Tapi jika tetap ada kendala, katakan qadarullah. Itu adalah takdir dari Allah kalau ada kendala. Dan kemudian yang ke-9, jangan hanya mengatakan andaikan, karena itu adalah pengaruh setan. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ibadallah, usikum bitaqwallah fa inna jannatahu iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada 9 poin yang kita patut garis bawahi dari hadis tadi. Pertama, orang mukmin yang kuat lebih baik dibanding orang yang lemah.
Kedua, agar dicintai Allah, meraih derajat tertinggi, maka semangat memperkuat diri sendiri. Ketiga, kekuatan mesti diusahakan. Jangan menyerah kepada takdir. Takdir itu kita yakin kalau sudah terjadi. Jangan berserah kepada takdir. 8. Situasi dan kondisi apapun harus tetap kita dalam keadaan baik. 4 ya. Kemudian yang kelima, setiap muslim jangan lemah dalam kondisi apapun, tapi harus menjadi manusia yang kuat, dan itu persepsi positif. Keenam, pertolongan Allah senantiasa diminta. Jangan mengandalkan bantuan, jangan mengharapkan pertolongan. Kalau ada yang menolong, kita bersyukur, tapi jangan berharap-harap pertolongan manusia. Pertolongan Allah yang kita harapkan. 7. Jika mengalami kendala, jangan mengalami stres, jangan depresi, tapi itu takdir pada Allah Subhanahu wa taala. 8. Kendala yang dialami tidak boleh membuat lemah. Utamanya lemah mental. Apalagi mengatakan andaikan begitu, andaikan begini. Kemudian yang 9, karena kata andaikan itu merupakan pengaruh setan, maka kita harus selalu berusaha melawan setan. Jadi kalau setan melemahkan diri, lawan oleh kekuatan mental kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua mukmin yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.